Bapak Ibu hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara selanjutnya bersama kita mendengarkan sambutan Bupati Karimun sekaligus menutup secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran Kecamatan Meral tahun 2016. Kepada yang terhormat Bapak Haji Aunur Rafiq, Esos MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, sadaqallahul azim. Yang kami hormati teman kami, sahabat kami, Bapak Haji Anwar Hasim, Wakil Bupati terpilih, yang insya Allah Pak Anwar menunggu pelantikan. Kita tak tahu pasangan dengan siapa. Alhamdulillah ya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, mungkin anggota DPRD Kabupaten Karimun yang dapat hadir, khususnya Dapil Meral Tebing. Yang kami hormati rekan-rekan rombongan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun, ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, staf ahli, para asisten, kepala bagian, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Di malam penutupan ini adalah kecamatan yang pertama saya menutup, biasa saya buka. Dah 4 kecamatan saya buka, ini baru yang pertama saya nutup. Dari beberapa tempat yang kami hadiri, kita bersyukur bahwa semangat pelaksanaan MTQ yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah kecamatan-kecamatan sungguh luar biasa. Tergantung tentunya bagaimana menyikapi kegiatan itu. Ada yang kecamatan melaksanakannya dengan sederhana, ada yang melaksanakan dengan besar, dengan megah, ya. Dan tentu ini tidak terlepas peran aktif dari masyarakatnya. Dan hari ini di Kecamatan Meral, di lapangan yang besar ini dapat melaksanakan MTQ ini dengan astaka yang megah. Alhamdulillah. Ya, tentunya mudah-mudahan ini ada semangat dari masyarakat Kecamatan Meral yang setiap tahunnya menunjukkan aktivitas yang sangat luar biasa apabila ada kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan keagamaan pada malam hari ini. Begitu juga diisi dengan rangkaian kegiatan tadi. Di MTQ ini ada tartil, ada tilawah, ada juga mungkin cabang-cabang lainnya, fahmil, sarhil, had, ya, dan mungkin juga tafsir, yang memang kalau MTQ itu harus lengkap, apalagi tadi jumlahnya 54 orang, tentu hampir seluruh cabang diikuti di MTQ ini. Bahkan ada pawai taruh, ada bazar, yang kesemua itu memperlihatkan bahwa ya, keinginan masyarakat sini untuk hal tersebut sangat luar biasa. Terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada masyarakat Kecamatan Meral yang melaksanakan ini dengan baik. Dan mudah-mudahan ya tentunya semangat melaksanakan ini yang meriah
Tadi telah disampaikan tujuan dari pelaksanaan MTQ ini tidak lain tidak bukan akan menjadikan masyarakat kita masyarakat yang Al-Qurani, yang cinta membaca Al-Quran, cinta mempelajari dan memahaminya, dan terlebih lagi adalah cinta untuk mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya dua wasiat yang tinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan hadis. Dan di dalam ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 185, sesungguhnya pada hari dan bulan tertentu, yakni bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran yang sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang berisi kepada yang membedakan antara hak yang dan batil. Inilah yang harus dapat kita pahami, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, ya, yang memang selalu didengungkan pada saat-saat pembuka MTQ ini, ya, yang sama-sama kita pahami. Selanjutnya tentu kita berharap, ya, dalam hadis itu juga saya sampaikan tadi, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberi syafaat bagi yang membacanya, khususnya di yaumil mahsyar nanti. Tentunya kita berharap pelaksanaan MTQ yang kita lakukan hari ini sambil menyemarakan syiar Islam, kita juga mengajarkan kepada anak kita, generasi muda kita, masyarakat kita agar cinta dan memahami, dan yang terpenting penting adalah mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga tentunya pelaksanaan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karimun. Saya mengimbau, saya menyampaikan dengan kondisi pemerintah saat ini, di mana kami menjalankan roda pemerintahan sebagai bupati di kurang 6 bulan ini, berbagai hal ingin kami lakukan, berbagai hal ingin kami laksanakan, tetapi memang kondisi yang ada saat ini secara nasional membawa kepada daerah belum mampu kita mengakomodir seluruh kepentingan-kepentingan keinginan masyarakat, termasuk program-program yang pernah kami janjikan pada saat kampanye yang terdahulu. Salah satu yang kami janjikan di Kecamatan Meral untuk membangun gedung serbaguna sebagai aktivitas dari masyarakat di sini, dan juga bantuan-bantuan lainnya yang memang belum dapat terrealisasi di APBD Kabupaten Karimun 2016 saat ini. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi kesulitan ini akan dapat kita atasi sehingga 2017 program-program pembangunan ini akan dapat lagi menyentuh masyarakat. Tapi dua hal yang terpenting atau tiga hal yang terpenting yang dirasakan masyarakat saat ini adalah penyediaan air bersih. Insyaallah program akan berjalan 2016. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tenaga honor daerah, honor kontrak, honor insentif, tenaga-tenaga honor di bawah naungan Departemen Agama sampai hari ini sebagaimana kita janjikan, penyambungan kontraknya, penyesuaian masa kerjanya dan lain-lain secara perlahan sudah dapat kami lakukan sebagai sebuah komitmen bersama. Di samping itu juga kita melihat memang ke depan salah satu yang saat ini kita galakan adalah kebersihan. Karena tanpa keikutsertaan masyarakat dengan kemampuan APBD yang ada, kita sulit untuk menjadikan Kabupaten Karimun kota kecil, kota yang bersih. Dengan konotasi bersih itu adalah beriman, sehat, indah dan harmonis. Sesungguhnya apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu sendiri, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Dan kita harus mulai dari kehidupan kita, mulai dari kehidupan pribadi kita, di rumah kita, lingkungan rumah kita, lingkungan tempat kerja kita, sampai secara umum lingkungan pada seluruhannya. Tadi kami rapat seluruh SKPD ditambah dengan kepala sekolah, kita menginginkan kita memerangi masalah sampah di Kabupaten Karimun ini dengan betul-betul, dengan benar-benar serius. Karena memang kondisi ini tanpa kesertaan masyarakat sulit pemerintah dengan kemampuan yang ada untuk mengatasi ini. Jangan berpikir
bahwa kebersihan itu ada menjadi tanggung jawab pemerintah secara utuh, tapi inilah menjadi tanggung jawab kita semua. Pemerintah adalah sebagai pendorong, motivator, bagaimana masyarakat itu sendiri yang harus kita lakukan perubahan sikap perilaku. Yang sangat kecil saja membuang sampah di 27 tempat pembuang sampah sementara dengan bak sampah itu belum dilakukan dengan baik. Masyarakat belum membiasakan diri membuang sampah ke dalam bak sampah, tetapi masyarakat masih dengan pola lama membuang sampah dengan lempar dari kendaraannya, dari mobilnya, tanpa berhenti sejenak untuk membuang itu. Sehingga di tempat-tempat pembuang sampah sementara kita harus memperkerjakan 15 orang yang mengangkut sampah dari bawah memasukkan ke baknya. Ini suatu kebiasaan yang harus kita rubah. Belum lagi membuang sampah tidak di tempat-tempat sampah penampungan yang ada, yang saat ini sedang kita gotong royongkan. Dan saya berterima kasih dengan Camat Meral, Bapak Lurah, ya, Kecamatan Meral, yang setiap hari Sabtu bersama-sama mendorong masyarakat untuk melaksanakan bakti sosial kegiatan gotong royong. Dan ini harus kita berdayakan ke depan sehingga Kabupaten Karimun menjadi kota yang beriman, kota yang sehat, kota yang indah dan harmonis. Inilah yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi dengan waktu yang ada, mungkin hanya setakat itu yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan ini. Terakhir kepada Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saya ucapkan ribuan terima kasih ya atas pengabdian dan atas mensukseskan penyelenggaraan kegiatan MTQ ini. Dan insya Allah bapak-bapak juga yang nanti akan menjadi MTQ juri ataupun Dewan Hakim di tingkat MTQ Kabupaten Karimun, insya Allah pada tanggal 9 April 2016 di Kecamatan Kedung Utara. Kepada para ofisial saya ucapkan ribuan terima kasih atas didikannya. Dan sampai hari ini saya masih sebagai Ketua LPTQ Kabupaten Karimun. Dan insya Allah apabila wakil telah dilantik, saya akan serahkan jabatan Ketua LPTQ ini kepada Pak Wakil. Dengan harapan saya Ketua LPTQ mendampingi Pak Nurdin sebagai Bupati. 3 kali kita juara umum TQ, 3 kali kita juara STQ. Tahun ini beban Pak Wakil Ketua LPTQ apakah dapat 4 kali MTQ tahun 2016. Saya serahkan, saya ikhlas menyerahkan jabatan Ketua LPTQ kepada Pak Wakil yang akan datang. Tapi jangan pula tak tidur gara-gara ini. Selagi ada Pak Azhar, insya Allah ya Pak Azhar, dan anak kita sekarang ini kekuatan kita sudah hampir 80% adalah kekuatan lokal yang kita miliki dari berbagai cabang-cabang yang mengikuti MTQ tingkat provinsi yang akan datang. Pada anak-anak kami yang juara, saya ucapkan terima kasih. Yang belum juara tetap harus semangat. Juara bukan sebagai tujuan, tapi juara adalah sebagai pembuktian keberhasilan kita selama kita berlatih dan belajar dengan para ustadz, ustazah, guru-guru kita. Yang mudah-mudahan di masa yang akan datang, anak-anak yang belum berhasil ini dapat meningkatkan prestasinya sebagaimana anak kita tadi yang dari Quran Center, yang beberapa tempat mereka tampil sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya para qari dan Korea yang melihat tampilan anak kita pasti akan tergugah. Apalagi bapak dan ibu ya tentunya menginginkan anaknya seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan ini dapat kita lakukan dengan baik. Dan juga kepada ibu-ibu ya, khususnya yang menjaga stand bazar dan pengelola bazar, maka saya ucapkan ribuan terima kasih atas kreativitasnya dan bagaimana menampilkan tidak hanya standnya yang bagus, materi di dalam stand tersebut pun luar biasa, makanan-makanannya juga baik, kemasannya juga baik. Bahkan ada stand yang memang bisa mendaur ulang dari sampah itu menjadi suatu hal yang katakanlah kedepannya perlu mendapat perhatian Pak Camat. Kita ada bank sampah madani, jadikan ibu-ibu ini sebagai unit bank sampah madani untuk ke depan, sehingga daur ulang sampah ini akan memberikan manfaat dan kontribusi. Ini suatu hal yang luar biasa yang dapat ditampilkan malam hari ini, dan di tempatan lain belum saya jumpa. Yang mendaur ulang dari sampah-sampah plastik itu bisa dibuat satu tampilan di arena bazar ini. Dan inilah salah satu bentuk ekonomi kreatif
yang harus kita kembangkan, dan tentunya ekonomi kreatif ini akan dapat maju berkembang kalau daerah ini kondisinya menjamin akan adanya orang datang. Orang datang ke sini baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang datang ke sini ini memerlukan tampilan-tampilan yang baik. Salah satu masalah kebersihan membuat kenyamanan suatu tempat, sehingga ekonomi kreatif itu bisa tumbuh sejalan dengan kunjungan wisata yang masuk di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu PKK dan lain-lainnya yang hari ini menampilkan bazar yang luar biasa. Saya tak tahu siapa yang juara, nanti diumumkan. Saya yakin tadi sebenarnya biasanya pengumuman pemenang itu duluan, tapi karena pengalaman